Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memulai perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan Kuduskan Tempat Ini. Suatu tunas akan terbit dari akar Isai. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, dan semua orang melihat penyelamatan oleh Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat petang saudara-saudara sekalian, seluruh umat yang boleh berada di gereja pada petang malam ini, dan tentu saja umat yang ada di rumah masing-masing yang berkesempatan mengikuti misa pada hari yang pertama dalam pekan keempat masa Advent. Masa Advent, hari-hari yang terakhir. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan berbicara tentang seorang gadis yang akan mengandung dan melahirkan Sang Mesias, Sang Penyelamat. Jauh sebelum Yesus lahir di Betlehem, Nabi Yesaya sudah meramalkannya, sebagaimana akan kita dengar dari bacaan pertama. Mari saudara terlebih dahulu dengan rendah hati kita hening sejenak dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur Santa Peran Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Maria yang menaati kehendak-Mu dengan setia dan rendah hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kepada Allah. Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Refren, Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Refren, Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Refren, Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Perjanjian Baru, khususnya Injil, kita akan menemukan bagaimana Perjanjian Baru dan lebih-lebih Injil secara khusus ditulis dengan latar belakang Perjanjian Lama. Kita dapat membayangkan bahwa orang yang menulis Perjanjian Baru khususnya Injil sungguh-sungguh memahami Perjanjian Lama. Karena itu dalam penulisan Injil selalu dengan mudah merujuk pada Perjanjian Lama. Dan itulah yang kita tangkap dari bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini. Pada bagian terakhir bacaan pertama dikatakan, "Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Bacaan pertama ini yang merupakan bagian dari kitab Nabi Yesaya ditulis sekitar 8 abad sebelum kelahiran Yesus. Ya, 8 abad ya. Dan karena itu dikatakan jauh sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan kelahirannya. Dan inilah yang
menjadi pesan bacaan Injil pada hari ini, bahwa nubuat Nabi Yesaya telah terpenuhi dalam diri Maria, bahwa seorang wanita muda yang tinggal di Nazaret akhirnya mengandung dan melahirkan Yesus yang dipahami dan diyakini sebagai anak Allah, dan dialah Immanuel. Karena melalui Yesuslah kita mengalami Allah beserta kita. Allah hadir dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yang berbicara tentang kunjungan malaikat Gabriel ke Nazaret kepada seorang wanita yang dikatakan seorang perawan yang masih bertunangan dengan Yusuf, ya, menjawab apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan, sabda Tuhan melalui nabinya akhirnya terpenuhi. Dan karena itulah kita patut bersyukur, kita patut bersukacita oleh karena Tuhan memenuhi janjinya. Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Karena di dalam Yesus kita mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan, kehadiran Allah yang sungguh-sungguh membuat kita merasakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak jauh. Allah itu sungguh dekat, amat dekat, karena kita bisa mengalaminya di dalam Yesus sendiri. Maka marilah kita lanjutkan perayaan ini, kita berdoa semoga kita semakin dapat memahami dan meyakini bahwa Yesuslah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya jauh sebelum kelahirannya, bahwa seorang pemuda mengandung dan akhirnya akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, satukanlah roti dan anggur ini dengan kurban Kristus Putra-Mu. Perkenankanlah kami mengambil bagian dalam misteri ini, agar dapat mengimani yang kami harapkan dan menyambut yang kami nanti-nantikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorak memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang padaku, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu menyatakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Malaikat berkata kepada Maria, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, yang harus kau beri nama Yesus." Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai santapan kami. Penuhilah hati kami dengan pengharapan akan perjamuan abadi di surga, yang secara khusus kami mulai alami di dunia ini melalui Yesus Putra-Mu, yang kini kembali kami persiapkan kelahirannya secara baru di dalam hidup kami. Dialah Tuhan kami yang duduk bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah, selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.